Jadi kalau kita bicara halal bil halal, sebetulnya ini adalah sebuah tradisi. Sebuah tradisi, bahkan tradisi ini kita lihat hanya ada di negara kita, Indonesia. Tidak ada di negara-negara Islam Timur Tengah sekalipun, apalagi di Arab Saudi. Kita harus berbangga. Jadi kalau kita bicara halal bil halal, yang pertama kita mungkin analisa adalah status hukumnya. Kemudian bagaimana mustaqnya, dasar kalimatnya, baru kita bicara apa isinya. Yang pertama, apa isi halal bil halal itu sebetulnya? Kalau kita merunut dari bahasa Arab, halal itu didul haram. Apa itu haram? Haram itu ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yuthabu ala tarkihi. Itu haram. Jadi haram itu kalau kita tinggalkan dapat haram. Haram itu kalau kita lakukan dihukum berdosa, kalau tinggalkan dapat pahala. Itu haram. Berarti halal itu lawan kata haram. Jadi bisa kita pahami. Tatkala kita memahami bahwa halal itu lawan kata haram, tentu dalam bahasa agama ini disebut amrun adiyun, perkara adat, bukan perkara syar'i. Kita halal bihalal, kita hukum dulu, baru kita bisa bicara lebih luas. Halal bihalal itu secara hukum bukan syar'i, sama dengan maulidan. Maulid itu bukan syar'i, halal bihalal bukan syar'i, tapi amrun adiyun secara hukum, perkara adat. Jadi acara maulid dan acara halal bil halal namanya amrun adiyun secara agama. Amrun adiyun selama tidak mukhalif dengan kitab dan sunnah Rasulullah SAW, maka hukumnya bid'ah. Hasan. Ya. Bid'ah. Kenapa bid'ah? Memang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Cuma bid'ahnya bid'ah hasanah atau mubahah. Ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Apa kata beliau? Man ahsana wa lam yukhalif kitaban aw sunnatan bahwa bid'atun mahmudah atau hasanah. Jadi siapapun yang membuat baru tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, namun hal itu tidak berselisih, tidak berlawan, tidak dengan Al-Quran dan Sunnah, bahwa bid'atun mahmudah itu bid'ah yang terpuji. Mubahah bisa jadi hasanah. Tentu sebaliknya beliau, man ahdasa wa yukhalifu kitaban aw sunnatan bahwa bid'atun mazmumah. Jadi siapapun mereka yang membuat hal-hal baru tidak pernah dicontoh Rasulullah dan para sahabat, wa yukhalifu kitaban aw sunnatan bahwa bid'atun mazmumah, itu bid'ah mazmumah. Nah, jadi kita katakan bahwa apa yang kita akan lakukan hari ini adalah sesuatu yang memang baik, tidak berkenaan dengan Al-Quran dan hadis. Itu dari segi hukum dulu. Kemudian mustaqnya, kalau bahasa mustaq itu apa sih? Sumber pengambilan kata halal itu. Al-halal, jadi kalau kita kebetulan Pak GDK kan sedang belajar kawaid ini. Jadi kalau di kawaid Pak GDK ada mustaq itu dari masdar, ada dari fi'il madhi. Kalau dari masdar itu bulu masyarah. Kalau dari fi'il madhi itu kufah. Nah, jadi al-halal itu bisa dipetik dari kata halal. Apa di halal? Halal itu bisa artinya membuka, bisa artinya menguraikan, bisa artinya menyelesaikan. Masalah halal muskilah, menyelesaikan masalah. Halal lafzah, apa bahasa halal lafzah, membahas lafaz, menguraikan lafaz. Jadi kalau kita sudah pahami bahwa halal min halal, maka halalun bihalal bisa bermakna talabul halali bitariqil halal, bitariqi halal. Talabul halal bil halal artinya apa? Memohon, meminta, mencari halal, pemaafan dengan cara yang baik. Atau bisa jadi al halal tujza'u bi halalin, halal dibalas dengan cara yang halal. Ini dari segi bahasa. Kemudian hadratullah bahwa
Kalau kita bicara halal bil halal, sebetulnya ini ada lendomnya sebetulnya ya. Lendong, covernya, isinya mutiaranya lah silaturahmi. Mahwa silaturahmi. Silaturahmi itu adalah ikatan kasih sayang. Kalau kita sudah berjumpa seperti ini, rasanya kalau berpisahkan itu silaturahmi. Tidak meninggalkan rasa-rasa sedikit pun kebencian, itulah silaturahmi. Setelah kita saling berpisah, kita saling kangen, itulah silaturahmi. Kemudian lanjut. kalau kita bicara silaturahmi, seperti yang kita pahami bersama bahwa silaturahmi ini sebetulnya memiliki peranan yang sangat luar biasa, baik secara hukum agama maupun secara dunia akhirat pokoknya nih. Jadi luar biasa sebenarnya. Jadi yang nama silaturahmi ini luar biasa peranannya terhadap kehidupan keluarga. Kalau antara keluarga kita silaturahmi bagus, insya Allah nyaman sudah. Kemudian terhadap organisasi, kalau silaturahmi kita lancar di guru penggerak ini, komunitas guru penggerak, insya Allah jalan. Demikian juga dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Jadi luar biasa. Dan ini pun jelas sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah dari banyak hadisnya maupun kitab suci Al-Quran. Nah mungkin dalam kesempatan ini dia sampaikan beberapa hal seperti yang disebutkan dalam kitab namanya Mukashafatul Qulub Al-Muqarrab ila Hadrat Allamil Ghuyub di Syekh Abi Habib bin Muhammad Al-Ghazali Al-Mutawaffa fi sana 550 Al-Hijri. Di kitab itu banyak dijelaskan betapa luar biasanya keutamaan daripada silaturahmi. Mungkin dalam kesempatan ini dia sampaikan beberapa hal. Pertama, apa sih keutamaan silaturahmi seperti kita adakan pada majelis yang mulia ini? Pertama adalah bahwa silaturahmi itu adalah mengundang rahmat Allah, mengundang atau mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ini. Begitu Bapak Ibu tadi berniat silaturahmi ke tempat majelis ini, insya Allah rahmat Allah sudah mengenai kita semua, dan kita yakin seperti itu. Ini pernah terjadi pada masa baginda Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah membuat majelis dengan para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, la yujalisnal yawma qadirahmin. Niki Pak Kabit, lanahnya haram niki Pak Kabit. Ini lanahnya. Apa beda? Yang jelas lanahnya. Lanah ini penegasnya luar biasa. La yujalisnal yawma qadirahmin. Jangan, bukan tidak boleh. Jangan, betul-betul dicegah Rasulullah. Jangan duduk bersama kita satu majlis dengan kita orang yang sedang hari ini orang yang mengutuskan silaturahmi. Rupanya Rasulullah tahu betul bahwa pada majlis beliau itu tidak ada rahmat Allah yang turun. Beliau pasti rasakan, dan jamaah yang lain seperti sahabat pasti rasakan bahwa pada saat Rasulullah mengadakan majlis tidak ada rahmat Allah yang turun. Sehingga Rasulullah bersabda seperti itu. La yujalisna yawma qadirahmin. Tidak ada atau jangan bermajlis bersama kita hari ini oleh orang yang memutuskan silaturahmi. Kemudian tiba-tiba saat yang bersamaan bangunlah seorang pemuda keluar daripada majlis Rasulullah menjumpai bibitnya Khalah. Khalah itu semacam inaan. Semacam inaan Khalah. Menjumpai bibitnya, kemudian saling memaafkan dia. Setelah saling memaafkan, kemudian si anak ini, pemuda ini memohonkan ampun buat bibinya. Astaghfirullah laha. Yang bibinya itu sama. Astaghfirullah lahu. Setelah itu baru dia kembali ke majlis Rasulullah, duduk bersama bagi Rasulullah. Barulah Rasulullah menjelaskan kenapa tadi Rasulullah menyampaikan seperti yang itu. Kemudian apa Rasulullah? Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qadirahimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu tidak akan pernah turun pada sekelompok orang, pada kaum, pada bangsa sekalipun. Kalau ada di sana masih ada orang yang memutus tali silaturahmi.
Demikian juga kita sebetulnya jamaah. Biasanya jamaah dan ini. Ya maaf. Demikian juga kita sebetulnya. Kalau perkumpulan seperti ini, kemudian ada di antara kita yang masih perasaannya dengan teman yang lain, otomatis itu yang menyebabkan rahmat Allah itu menjadi tidak menaungi kita semua. Ini baru silaturahmi kumpul-kumpul, belum kita salaman. Ya, salaman itu juga bagian daripada cara kita silaturahmi. Apa manfaat salaman nanti insyaallah? Dedek dalam muhrim nggih. Apalagi ditarik Pak Kabit, bentar aja tetap salam Pak Kabit. Namun pelajar bukan. Nanti bahasa Rasulullah. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahuma qabla yatafarraqa. Tidak ada dua orang muslim yang berjumpa, keduanya berjumpa, kemudian keduanya berjabatan tangan, keduanya diampuni dosanya sebelum berpisah, berguguran seperti dedaunan yang di pohonnya. Itulah hikmah kita bersalaman. Di mana-mana hatta selesai sholat, sekalipun tidak pernah dicontohkan Rasulullah selesai sholat, karena umum hadisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih hikmah silaturahmi saudara-saudara yang luar biasa, bahwa silaturahmi itu mendekatkan orang kepada surga, pasti surga miliknya. Biasa angka masuk neraka, pasti surga. Nah, pasti surga lah. Salah satu untuk cepat masuk surga adalah silaturahmi. Dan silaturahmi itu menjauhkan diri kita dari neraka, termasuk syaitan. Nah, niki sampun terjadi masa di kita cerita niki bahwa ada seorang al-A'rabi. Al-A'rabi ini al-Muharram. Kalau bahasa al-A'rabi al-Muharram ini adalah seorang badui yang tidak berpendidikan, yang tidak beradab. Dalam tengah perjalanan Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang badui yang kurang adabnya memegang kekamnya onta baginda sallam. Tali wahyu bukan? Ya. Kemudian pemuda itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribu minal jannah wa yub'iduni ilan nar." Ya Rasulullah, coba informasi saya, ceritakan saya apa perbuatan yang mendekatkan diri saya ke surga dan menjauhkan diri saya ke neraka. Kemudian Rasulullah terdiam. Fakabbar salam wa nazar ila ashabi. Rasulullah terdiam dia, kemudian memandang sahabatnya, kemudian bersabda, laqad hada. Baru kedua doang, baru bertanya, Rasulullah sudah memberikan reward. Apa rewardnya? Laqad hada. Sesungguhnya orang ini betul-betul dapat hidayah. Baru bertanya, akhbirni bima yuqarribu ilal jannah. Mungkin demikian buat guru. Anak murid kita baru bertanya, sekalipun tidak tahu apa yang dia ditanyakan, kita berikan reward dia. Ini contoh Rasulullah. Sehingga Rasulullah waktu itu bertanya lagi, kaifa qulta, apa ini muni baru? Bagaimana pertanyaan kamu? Nah, Rasulullah bukan berarti dia tidak dengar. Dia ingin memastikan apa betul si orang baru ini mau betul-betul mau mengetahui perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada surga dan seterusnya tadi. Kemudian si bayi mulai lagi seperti yang pertanyaan awal tadi. Ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribu minal jannah wa yub'idu minan nar. Dia ulangi. Baru Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tasil rahimah. Nah, saya ingin bahasa di sini. Ini sejam ini. Hadis saja. Betul ini. Kalau kita bahasa di sini tidak cukup 1 jam. Tapi saya potong. Betul. Kita bahas. Mari dalam kelibatan ya. Anta budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Kalau secara nahwu di jamaah. Ini batu-batu. Ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah. Kalau secara qawaidul lughat ini namanya atul khas ilal am. Jadi sholat dulu masuk khas,
sholat bagian daripada ibadah, zakat bagian daripada ibadah, kemudian silaturahmi juga bagian dari ibadah.